Kalau Pak Suwandi ini sudah sempat berkenalan sama saya dan beliau juga akrab ya Pak ya. Pak Suwandi, salam kenal Pak. Selamat berjumpa kembali Pak. Ya, salam hormati Bapak. Oke, Ibu Delviana Dida dari mana Bu? Dari Sabu, Bapak. Sabu juga. Ini Sabu mana Bu? Dari Sabu Tengah, Bapak. Pertengahan antara Sabu di Sabura dari kota kabupaten. Oke, oke, oke. Kalau Pak Suwandi dari Sabu mana Pak? Kalau saya di Sabu Tengah juga Bapak, Oh, Sabu Tengah. antara Sabu Barat dan Sabu Timur. Ya. Oke. Kalau Bu Yance? Kalau saya Pak, ini satu pulau paling kecil lagi dari teman-teman lain. Pulau Rejua namanya. Oh, begitu. Itu terpisah dari Pulau Sabu, kah, Bu? Atau masih dalam satu Ter- pulau dengan Pulau Sabu? Terpisah. Terpisah ya? Iya, ini Pulau Rejua ini dia hanya satu kecamatan. Dia pulau terpisah dari Sabu Besar. Oh, itu dari Pulau Sabu Besar ke tempatnya Ibu di Rajua itu apa? Pakai transportasi apa, Bu? Kapal motor atau apa, Bu? Ke tempat Ibu? Pakai perahu motor Pak. Itu kurang lebih berapa lama, Bu? Sekitar 3 jam baru sampai di Sapunya Pulau. Lumayan lama ya Bu ya, 3 jam ya. Tapi Iya Pak. tapi puji Tuhan suara komunikasinya artinya jaringannya bagus Bu di situ walaupun lokasinya terpencil. Iya Bapak. Tapi- Tapi saya sekarang ada di gunung yang cukup ini sedikit dengan sinyalnya Bapak. Oh. Oke. Oke, tapi Ibu Bukan saat di ini dalam rumah. bukan dalam rumah. Berarti Ibu ini saat ini di gunung kah atau di gunung ya? Iya Pak. Ibu sama anak berdua. Iya Bapak. Aman kah Bu di situ? Oke. Bu, Jadi kebetulan ada keluar jadi saya ada bawa dengan adik kecil. Oke. Ibu sudah dari tadi kah di situ atau barusan, Bu? Sebelum jam 4 tadi saya sudah di atas gunung tadi Bapak. Ikut dengan tutor lain juga kah, Bu? Tidak Bapak. Oke, baru hanya kelasnya saya, Bu ya. Iya. Oke. Ibu Pursofia dari mana, Bu? Halo, Bu Pursofia? Flores Bapak. Flores. Teman. Oh, dari Flores. Flores mana, Bu? Setahu Ibu Yance terkait dengan Bu Pursofia di Flores. Dari Ende, Pak. Oh, Ende mana, Bu? Lah, yang tadi jawab siapa ya? Ibu Pursofia, Pak. Oh, oke. Dari Ende mana, Bu Pursofia? Wolowaru, Kecamatan Wolowaru. Oh, Wolowaru. Oh, Wolowaru. Iya. Oh, oke, Wolowaru. Dekat mana, Bu? Wolowaru dekat mana, Bu? Wolowaru, jalur ke Momere itu, Pak. Oh, jalur ke Momere. Oh. Di mananya, Bu?
Itu masih daerah Wolowaru dekat-dekat nih warung makan situ kah, Bu? Atau ke sana lagi? Ya, tapi kami ke bawahnya lagi ujung Pak, ujung dekat pantainya, paling pelosok sudah. Oh, Ya, pantai apa namanya? Pantai Mbuu ya? Lupa saya. Patembu. Oke, 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 oke. Iya, iya, iya. Oke, saya tahu karena saya juga dari situ, Bu. Ya kan? Iya, ibu saya dari Jopu situ. Oh, Jopo. Ah, ya berarti saya Malam Pak, juga kami ya? jaringan jelek, jaringannya susah Pak. Iya, Jadi kalau betul. sinyalnya harap maklum. Ya, ya, Bu, siap Bu, dimengerti, Bu. Ya, Oke, Ibu ini Ibu Iwen apa Pak Iwen ya? Iwen Surya atau Ibu Iwen Surya ya? Pak Iwen. Ibu, Ibu. Oke, oke, oke. Ibu Iwen dari mana, Bu? dari Wolowaru, Pak. Oh, Wolowaru juga. Di mananya, Bu? Apa sama Ya. dengan Ibu Pursofia? Sama dengan Ibu Pur, satu kampung, Pak. Oh. Salam kenal, mohon bimbingan. Oke, siap Bu. Salam kenal juga. Ya, ya, ya. Oke, berarti ada dari Wolowaru 2 orang ya. Siapa lagi yang belum nih? Ya, Ini Pak Bani atau Ibu Bani nih? Mohon maaf. Pak Bani Kore atau Ibu Bani Kore? Ibu Bani ya? Ibu Bapak. Oh, Ibu. Oke. Ibu Bani dari mana, Bu? Ibu Bani? Ibu Bapak. Oh, ibu-ibu. Oke. Iya, Bapak. Ibu Bani dari aslinya mana? Kalau saya dari Sabu. Oh, Sabu. Sabu ya. Dekat dengan ini. Oke. Sabu. Siapa lagi yang belum ya? Bu Hasna. Bu Hasna dari mana, Bu Hasna? saya dari Liu Ngaluroga. Lio Ngaluroga. Di mana itu ya, Bu ya? Itu kecamatan Ndona, Pak. Oh, Dona ND masih masuk wilayah ND. ND ke sana tuh kah? Iya, Pak. Yang dekat ke Uskupan ke atas lagi kah? Keuskupan ke atas lagi kah, Bu? Tidak tahu lagi, Pak. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Itu yang di atas. Kalau Iya tuh, Polojita. Oh, Wolojita. Ngaluroga di Polojita ke sananya. Ngaluroga tuh. Oh, Wolojita. Ya, kalau Wolojita tahu saya Wolojita. Oke. Oke, berarti ada dari Flores, ada dari Sabu ya. Kalau saya sendiri aslinya dari Flores. Dan saya saat ini lagi di ND. Saat ini saya lagi di ND. Kemarin saya dari Kupang. Saya bermigrasi dulu ya ke ND dulu. Oke, salam kenal semuanya ya Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa, berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu ya. Kemarin sempat saya kirimkan materinya secara singkat ya dari saya. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang punya kendala jaringan atau dengan hal yang lain, mungkin bisa nonton kembali ya, materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Secara perlahan-lahan ya, mungkin saja ada yang terlewatkan ya, atau ada yang skip kayak gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa menyimak kembali gitu. Tujuan saya membuat video kemarin itu, kalau misalkan di dalam proses to web itu Bapak Ibu mengalami kendala jaringan ya, atau tidak, HP-nya mati ya,
atau tidak cuaca lagi kurang memungkinkan ya. Jadi Bapak Ibu ketika dalam proses prosesi ini tidak bisa mengikuti dengan penuh ya, Bapak Ibu bisa membuka kembali link video yang saya sudah kirimkan kemarin seperti itu, hingga tidak terlewatkan seperti itu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya apa kebutuhan Bapak Ibu seperti itu ya, sehingga nanti kita hanya akan menjawab kebutuhan-kebutuhan saja. Oke, ini banyak dari Flores, dari Sabu ya, dari Floresnya dari Wolocita, dari Wolowaru itu daerah-daerah yang saya kenal. Kalau dari Sabu, kebetulan ya, istri saya juga aslinya dari Sabu. Sabunya Sabu Seba ya. Jadi masih saya sudah masuk dalam keluarga Sabu. Jadi memang senang sekali ya bisa bertemu dengan keluarga saya sendiri ya. Dan juga saya juga sangat senang hati juga mengajarkan kepada Bapak Ibu ilmu yang sudah saya pelajari di tingkat pendidikan saya, sehingga ilmu-ilmu yang saya berikan itu Bapak Ibu bisa men-sharekan manfaat ya kepada teman-teman atau kepada peserta didik atau kepada siapa saja yang membutuhkan konsultasi kepada Bapak Ibu ya, konsultasi pendidikan. Konsultasinya pendidikan ya. Oke. Saya izin share materi ya, share materi saya secara singkat saja. Ini walaupun baru hadir sekitar 17 orang tidak apa-apa. Mungkin saja teman-teman yang lain ada yang waktunya sama dengan tutor yang lain ya. Soalnya saya lihat di story di WA ada yang bertabrakan, waktunya sama dengan tutor yang lain. Jadi mungkin belum bisa ikut di kelasnya saya. Jadi kalau yang belum bisa ikut hari ini juga bisa buka link kembali, nonton kembali kayak gitu. Oke. Nah ini juga tampilan di Microsoft Teams-nya baru ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus terbiasa untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang ada di Microsoft Teams. Jadi misalkan saya minta kelompok satu, misalkan saya sudah bagi kelompoknya, kemudian salah satu dari teman kelompok itu men-sharekan materinya ya. Jadi sudah tahu, sudah coba-coba gitu, ini cara share-nya bagaimana. Seperti itu ya, karena dari laptop sama dari HP beda Bapak Ibu untuk share screen materinya ya. Jadi Bapak Ibu coba-coba dulu gitu ya, coba-coba dulu cara share screen-nya bagaimana gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu bingung, bisa Bapak Ibu coba cari di YouTube ya. Sekarang dunia informasi terbesar saat ini tuh di YouTube. Bapak Ibu tinggal cari saja ya bagaimana cara men-share materi di Microsoft Teams ya. Bapak Ibu ikuti kayak gitu. Berbasis PC ya, berbasis PC atau komputer atau laptop, itu kata kunci terakhirnya ya. Sehingga nanti difokuskan pada PC atau komputer saja. Jadi Bapak Ibu lihat di situ, kemudian Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya. Kalau di handphone coba juga kata kunci yang tadi, dicoba lagi gitu ya, sehingga Bapak Ibu pelajari bagaimana caranya untuk share konten ya, atau share materi melalui aplikasi Microsoft Teams yang ada di komputer, laptop, atau tidak di handphone seperti itu. Biar nanti ketika presentasi tidak mengalami kendala. Tunggu Pak, saya coba share dulu. Ini Pak gimana ya cara share-nya? Itu pernah terjadi di kelas saya sebelumnya. Dan akhirnya menunggu setengah jam itu. Ya, akhirnya menunggu setengah jam itu sudah menghabiskan, membuang-buang waktu seperti itu. Ya.
Padahal sudah saya mengingatkan berulang kali untuk mencoba dulu gitu. Tapi entah satu dan dua hal mungkin ya, atau tidak handphone kepanasan ya. Jadi di handphone Bapak Ibu juga harus sadari gitu kekuatan memorinya ya, perangkatnya dan lain-lain, sehingga ketika dihubungkan dengan internet, share materi tidak mengalami blank seperti itu ya. Kalau lewat handphone itu juga Bapak Ibu harus hati-hati juga ya, artinya materinya sudah disiapkan dulu ya, kemudian apa ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu share materinya itu langsung muncul ya, materinya langsung terlihat ya, materi kuliahnya ya. Jadi kemarin juga pernah terjadi, ada salah satu mahasiswa itu malah munculnya yang lain gitu ya, bukan materi ini tapi malah munculnya yang sifatnya privasi ya. Sehingga itu saya langsung mengingatkan untuk ganti dengan teman yang lain, takutnya nanti dilihat oleh teman-teman yang hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Oke. Masih bersama saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Oke, masih bersama saya ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan Pak Germanikus ya. Kalau di UT itu kami bukan dosen tetapi tutor ya. Tugas tutor itu sebenarnya sederhana saja ya. Tugas tutor sederhana saja, yaitu membantu Bapak Ibu agar Bapak Ibu itu bisa memahami isi teks yang kompleks ya, isi teks yang kompleks ya. Isi teks di dalam modul itu kan bahasanya kan butuh dianalisa lebih dalam lagi, ini kira-kira maksudnya apa ya, seperti itu. Kemudian kita mencari perbedaannya, kemudian korelasinya ya. Tujuan kita adalah kita juga bisa mengkritik modul tersebut ya. Kemudian kita juga bisa melihat gap teorinya antara harapan di dalam modul tersebut. Secara teorinya harapan seperti ini, kemudian kenyataannya seperti apa ya. Kenyataan itu Bapak Ibu bisa tampilkan fakta-fakta dari hasil observasi dan wawancara Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu bagi yang sudah bekerja. Kalau yang belum bekerja mungkin saja bisa memberikan gambaran atau cerita ya yang diamati di lingkungan sekitar ya. Pasti di lingkungan sekitar tuh ada anak-anak yang masih anak usia PAUD. Ada ya 3-4 tahun, 5-6 tahun. Itu pasti ada. Pasti, kata pastinya ada kalau berada di lokasi yang memang anak kecilnya banyak ya, dan juga banyak ibu-ibu muda yang sedang hamil ya, yaitu bisa diamati gitu ya. Tapi kalau memang situasinya di situ memang belum ada ya, memang belum ada seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipaksakan, ada situasi yang lingkungan yang memang ada, dan ada juga ada yang tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu hanya memberikan implikasi di lapangan, kemudian kita diskusikan di web kita ini ya. Kemudian Bapak Ibu kita sama-sama kritik ya, memberikan saran ya kepada kita antara satu sama lain ya. Kritik saran, tapi kritik saran yang membangun ya, yang positif ya. Tidak ada yang namanya kritik saran yang saling menyinggung perasaan ya. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu, itu bisa saja terjadi karena ketika saling melempar pandangan, pendapat, itu ada yang membawa status quo ya. Status quo itu
jabatannya, posisinya, ya. Kan Bapak Ibu kan saya tidak tahu ya apakah ada rekan-rekan di sini yang satu kelas dengan pimpinannya, ya, kepala sekolahnya, ya. Itu saya juga kurang tahu, tapi pernah terjadi pendapat mau disampaikan oleh salah satu rekan itu dia ragu-ragu mau sampaikan. Nah, tadi ketika saya tanya, yang mau disampaikan pendapat itu ternyata anak buahnya dari pimpinannya dia itu. Ya, jadinya dia takut nanti sampai di sekolah ya entahlah dengan diintimidasi atau diingatkan atau ditegur, saya kurang tahu ya. Tapi dia menjadi subjektif untuk memberikan pendapatnya, kritiknya, sarannya menjadi subjektif. Tetapi di perkuliahan ini ya Bapak Ibu sebagai mahasiswa, saya sebagai tutornya, ya, yang membimbing Bapak Ibu, yang mengendalikan situasi, ya, agar kondusif, ya, itu adalah saya, ya. Bapak Ibu sebagai mahasiswa memberikan pendapat, pandangan sebagai mahasiswa. Tidak ada bahwa saya sebagai di tempat kerja saya, dia sebagai pimpinan saya sebagai bawahannya dia. Itu tidak dibawa di kelas, ya, agar suasana ilmiahnya tetap objektif, Bapak Ibu, ya. Suasana ilmiahnya tetap objektif, ya. Itu yang saya perlu ingatkan di awal, karena jangan sampai hal itu terjadi dan membuat suasana kelas tidak hidup seperti itu. Itu bisa saja tidak hidup karena ada keseganan, ada ketakutan seperti itu. Ya, saya tidak mau terjadi seperti itu. Ya, kalau karena di perkuliahan ini kita diminta untuk aktif, partisipasinya dinilai Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu kalau takut-takut dengan pimpinan, ya nilai Bapak Ibu ya turun, ya. Jangan nanti ditanya kenapa Pak nilai saya turun, ya balik lagi apa yang ada dalam benak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu takut untuk memberikan pendapat, saran, ya itu jangan dibawa Bapak Ibu, ya. Tolong itu jangan dibawa, ya. Nanti kelas menjadi diam, menjadi canggung, menjadi takut, itu bisa saja terjadi, ya. Bapak Ibu juga sudah pasti diingatkan karakteristik pembelajaran PJJ itu seperti apa di UT, ya. Karena UT ini kan berbeda dengan kampus-kampus lain. Pertama adalah terbuka, ya. Bapak Ibu dari latar belakang sosial ekonomi, kemudian pekerjaan dan lain-lainnya itu silakan, ya, belajar di UT, ya. Tidak ada yang melarang. Sudah usia tua kenapa baru belajar? Kalau sudah kerja kenapa baru kuliah, ya? Itu tidak masalah. UT membuka kesempatan, silakan, ayo kami terima, ya. Karena di dunia pendidikan itu belajar tidak mengenal usia. Bapak Ibu sebagai pendidik pasti tahu itu, ya. Karena rata-rata Bapak Ibu juga usianya sudah lebih dari saya juga ada, gitu ya. Usia saya masih muda Bapak Ibu, ya. Masih sekitar 29 tahun, masih muda kan. Bapak Ibu juga pasti sudah umurnya sudah di atas saya. Tetapi Bapak Ibu punya semangat yang luar biasa untuk belajar, ya. Nah, ketika Bapak Ibu saat ini sudah bekerja, ya, Bapak Ibu diminta untuk belajar secara mandiri, ya. Belajar secara mandiri. Kenapa? Karena ada tugas-tugas di tempat kerja itu Bapak Ibu sebagai guru itu sangat tinggi sekali. Membuat RPPH, pengayaan materi belajar, ya, dan lain-lainnya, ya. Belum lagi kalau tema dan subtemanya Bapak Ibu harus tinjau lapangan, ya. Kemudian ada tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan, ya, lembur lagi, ya kan. Nah, kapan mau kerjakan tugas dari UT, ya kan. Nah, Bapak Ibu diminta untuk belajar secara mandiri. Kemudian dengan namanya PJJ, ya, berbasis IT, ya, berbasis IT. Media pembelajaran juga sudah berbasis IT, yaitu
yang menjadi keunggulan di UT. Ya, ini Bapak Ibu juga sudah tahu ya varian TTM ya, tatap muka ya. Ini TTM bukan teman tapi mesra ya. Tatap muka Bapak Ibu bukan teman tapi mesra ya. Jadi TTM luring ya, artinya Bapak Ibu antara tutor juga dengan mahasiswa itu secara langsung ya, tanpa media perantara ya. Kalau TTM daring menggunakan media perantara ya untuk pembelajarannya. Yang saat ini Bapak Ibu dengan saya lakukan adalah TTM daring ya. Kalau TTM kombinasi itu antara daring dan luring itu bersamaan Bapak Ibu laksanakan. Tapi semua antara luring, daring dan kombinasi itu kembali lagi pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyelenggaraan TTM-nya tadi ya, untuk daerah 3T atau daerah yang tidak memiliki akses internet, kemudian daerah yang memiliki akses internet ya. Kalau yang tidak memiliki akses internet jelas harus ketemu langsung ya, ketemu langsung. Jadi Bapak Ibu tanpa menggunakan media perantara teknologi ya. Kalau internet menggunakan media perantara teknologi. Jadi media pembelajarannya secara sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus melalui Microsoft Teams yang saat ini Bapak Ibu sama saya itu sinkronus. Kalau asinkronus Bapak Ibu dibantukan dengan LMS ya. Di sana Bapak Ibu bisa download materinya, kemudian nanti ada tugas-tugas diskusi ya. Jadi ini saling membantu ya, saling membantu antara sinkronus dan asinkronus di Microsoft Teams sama LMS itu saling membantu agar Bapak Ibu tujuannya bisa mendapatkan kebutuhan materi yang Bapak Ibu sedang pelajari gitu ya. Ya seperti itu kemarin yang sudah saya jelaskan sedikit ya di videonya ya. Kalau belajar mandiri itu Bapak Ibu harus memiliki motivasi ya. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah punya motivasi, sudah punya inisiatif. Motivasinya macam-macam ya. Motivasinya dari dalam diri, yaitu Bapak Ibu yang sudah bekerja itu tujuannya untuk meraih gelar sarjana PAUD ya, agar Bapak Ibu legal ya, legal menjadi guru PAUD. Nah, secara administrasinya terpenuhi ya, memenuhi administrasi pendidikan ya. Salah satunya Bapak Ibu bekerja di lembaga PAUD harus memiliki sarjana, gelar SPD-nya terkhususnya PAUD. Nah ya, untuk memenuhi syarat administrasi sudah beres ya. Selebihnya Bapak Ibu ikut PPG itu sudah bisa ya, sudah memenuhi persyaratan ya. Nah, tujuannya agar Bapak Ibu juga bayarannya sesuai diharapkan. Sesuai diharapkan ya, kecuali honor ya. Kalau honor kontrak itu waduh ya, pasti Bapak Ibu dalam proses honor kontrak itu pasti tahu dinamikanya pasti bagaimana ya. Ini saya rasa Bapak Ibu punya tujuan agar termotivasi Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu tuh semangat mengikuti perkuliahan saat ini itu agar Bapak Ibu ya secara finansialnya sudah lebih mandiri gitu ya, sudah lebih jelas mandiri gitu ya, dan Bapak Ibu bisa lebih bangga gitu. Kemudian Bapak Ibu harus bisa memanage ya dengan tugas-tugas yang di tempat kerja, kemudian tugas yang diberikan UT ya, sama-sama tidak mau tahu. Bahasanya seperti itu Bapak Ibu ya, sama-sama tidak mau tahu. Jadi di tempat kerja harus selesaikan tugasnya tanggal sekian, jam sekian, kumpulkan, dikasihkan, karena kita dari pusat sudah minta ya. Itu kan tugas kerja Bapak Ibu ya. Nah, di UT juga sama, diminta bla 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 bla, dikumpulkan tanggal sekian, jam sekian, tidak mau tahu. Kalau tidak kumpulkan, tutup. Ya, itu kan tugas di UT. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengatur sendiri ya. Oke. Kemudian inisiatif Bapak Ibu saya rasa tidak perlu saya ragukan ya, sudah mantap.
Kemudian ya tadi ya, proaktif atau baik atau tanpa bantuan orang lain ya. Jadi motivasi-motivasi Bapak Ibu kan ada yang dari keluarga ya, ada yang dari pacar ya. Ayo pacar, saya udah sarjana nih, masa kamu belum sarjana? Aku sarjana dong sayang, ya gitu ya. Ya itu motivasi dari eksternal ya kan. Iya toh ya, masa kalau istrinya sudah sarjana suaminya belum gitu ya. Jadi harus melalui tahapan itu. Nah, itu ya. Jadi motivasi-motivasi yang dari eksternal itu juga akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan dengan pacar, nah itu yang perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan pacarnya lagi bertengkar sama pacarnya, ini kuliahnya bisa terbengkalai Bapak Ibu ya. Mau kerja jadi malas ya. Karena motivasinya buat pacar gitu, bukan buat diri sendiri. Nah, itu harus diwanti-wanti. Kalau motivasinya buat orang tua, membanggakan orang tua, wah ini sangat bagus sekali ya. Tetapi dalam prosesnya juga ya begitulah kendala-kendalanya ya. Jadi orang tua perlu melihat dulu. Ini tugasnya diberikan jam sekian ini. Anak saya harus kerjakan ya. Ya, itu tapi Bapak Ibu harus mandiri ya. Karena Bapak Ibu sudah berusia dewasa ya, yang sudah bisa harus mengendalikan itu semua secara mandiri. Ya, kalau ditegur-tegur terus, diingat-ingatin terus kan kayak anak kecil kan, ibaratnya kayak gitu. Jadinya kayak jiwa sendiri kayak berontak. Kenapa diingatin? Saya sudah bisa kok. Ya. Mau saya H-1 mau saya kerjakan H-1 atau H-2 atau waktu pas hari hal tinggal 2-3 jam baru saya kumpulkan, itu kan dari saya gitu ya. Tapi itu adalah Bapak Ibu harus menerima risikonya. Seperti itu. Ya, karena UT hanya memberikan waktu 1 minggu ya. Kemudian Bapak Ibu kumpulkan tugasnya gitu. Kalau tidak kumpulkan tugas terlambat ya tadi ya ditutup ya. Karena semua tugas-tugas itu di LMS Bapak Ibu ya. Di LMS kumpulkan karena lebih mudah untuk kami pantau Bapak Ibu. Nah, untuk konsep-konsep penting dalam suatu mata kuliah itu yang akan kita bahas ya. Sudah saya singgung tadi, hanya konsep-konsep penting saja. Kemudian masalah yang ditemukan mahasiswa di lapangan ya, dari hasil baca di lapangan ya, itu yang Bapak Ibu diskusikan dengan saya ya. Nah, kemudian untuk kalau Bapak Ibu yang belum memiliki modul fisik ya, modul fisik dari UT ya, Bapak Ibu bisa akses ruang baca virtual ya. Usernya mahasiswa, passwordnya UT Peduli ya, ada captcha-nya. Captcha itu hanya sebuah kode ya, sebuah kode, ini hanya penjumlahan saja ya, sehingga Bapak Ibu tidak salah ya, Bapak Ibu bisa akses kalau belum memiliki modul fisik ya. Modul fisik yang dipelajari ya, yang dipelajari itu bisa modul edisi 2, bisa modul edisi terbaru, edisi 3. Edisi 1 tidak diperkenankan karena saya tanya di pusat mengatakan materi pengayaannya modul 2 sama modul 3 saja ya. Yang menggunakan modul 1 mohon untuk tidak dipergunakan dalam referensi materi nanti, tolong ya, sehingga nanti tidak mengalami kebingungan nanti. Pak, halaman ini kok tidak ada di sini Pak. Yang Pak tampilkan kok tidak ada ya Pak ya, kok teman tampilkan kok tidak ada ya. Nanti terjadi seperti itu pernah terjadi di kelas saya itu. Akhirnya dikonfirmasi, aduh mohon maaf Pak, saya pakai modul 1 edisi 1 Pak. Itu sudah berbeda. Nah, ini tampilan modulnya ya, sudah edisi 3 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki edisi 3, saya mohon maaf ya, saya dikasih edisi 2. Nanti kalau misalkan nanti Bapak Ibu mempresentasikan materinya, nanti disampaikan menggunakan acuan modul edisi 3 atau edisi 2 ya nanti. Oke, ini hanya 9 modul ya.
3 SKS ya, 9 modul. Nah, kemudian kalau curah pendapat itu kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lebih banyak mendengarkan dengan saya gitu. Saya memberikan pendapat-pendapat saya gitu ya. Saya kumpulkan pendapat-pendapat Bapak Ibu lalu saya akan memberikan pada Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak minta Bapak Ibu untuk memberikan feedback atau kita saling memberikan feedback, tidak ya. Hanya memberikan pendapat saja. Saya terima. Kalau saya mintanya diskusi, maka terjadi komunikasi 2 arah, komunikasi 3 arah, komunikasi 4 arah ya. Kalau pendapat saya terima, Bapak Ibu punya pendapat, salah satu sama lain juga terima pendapatnya saja, tapi tidak ada proses saling membalas. Itu bedanya pendapat sama diskusi ya. Kalau saya minta pendapat, ya udah, A berikan pendapat, B berikan pendapat, tidak ada sanggahan lagi, kena pendapat. Kalau berikan sanggahan itu bukan pendapat, itu diskusi ya. Jadi itu harus bisa dibedakan dan harus bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Kalau pernyataan tidak perlu dijawab, udah jelas toh. Pertanyaan itu 5W 1H. Jadi Bapak Ibu ketika mau bertanya ya harus ada di depannya itu apa, bagaimana, bila mana, mengapa ya. Itu harus ada ya, itu baru pertanyaan. Tapi kalau pernyataan hanya cerita, udah ya, saya tidak perlu jawab atau teman lain tidak perlu jawab, itu pernyataan ya. Itu harus bisa bedakan juga ya. Kemudian kalau ceramah, presentasi ya, itu cenderung satu arah saja ya, cenderung satu arah saja. Ceramah saat ini saya ceramah ya. Kalau saya minta Bapak Ibu berikan pendapat, Bapak Ibu berikan pendapat. Kalau saya minta Bapak Ibu saling memberikan diskusi, saling berikan diskusi. Hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa itu tugas partisipasi ya, jelas diminta adalah partisipasi aktif dari Bapak Ibu ya. Seperti diminta itu membaca sumber tambahan, kemudian meringkas materi, kemudian menemukan konsep-konsep penting ya, lalu identifikasi masalah yang ada di dalam modul ya, dan lain-lainnya ya. Itu Bapak Ibu wajib melakukan tugas-tugas seperti itu. Bukan hanya tugas partisipasi ya, tapi Bapak Ibu juga harus mengerjakan tugas tutorial. Ada 3 tugas tutorial ya yang Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama, tugas pertama itu diberikan pada pertemuan ketiga, itu tujuannya untuk mengukur hasil belajar Bapak Ibu di pertemuan pertama dan kedua. Sedangkan tugas kedua itu diberikan pada pertemuan kelima untuk mengukur hasil belajar pertemuan ketiga dan keempat. Sedangkan tugas ketiga diberikan pada pertemuan ketujuh untuk mengukur hasil belajar pertemuan kelima dan keenam ya. Nah, hasil belajar itulah yang akan dilihat Bapak Ibu dapat nilainya berapa, sebisanya Bapak Ibu bagaimana. Tetapi dengan catatan seperti tadi yang saya sampaikan, dikerjakan hanya dalam jangka waktu 1 minggu saja. Dilarang jiplak atau copy paste ya. Jawaban dari mahasiswa lain diberi 0. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu upayakan untuk menggunakan bahasa sendiri. Jadi Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu pahami bagaimana nih jawabannya ya. Tidak copy paste dari buku plak ya. Artinya dalam buku modulnya tertulis seperti itu, ngisinya semua seperti itu. Wah, berarti satu orang harus dicari tahu nih siapa yang jiplak siapa. Iya kan? Siapa yang jiplak siapa, siapa yang kumpul duluan, siapa yang kumpul terakhir, siapa yang kumpulnya di tengah-tengah ya. Biasanya disalahkan pada kumpul yang di akhir. Di akhir tuh dianggap menjiplak yang pertama dan selanjutnya ya. Yang pertama juga dicari tahu ini jiplakan dari siapa ini ya. Itu kalau soal copy paste ya. Kalau Bapak Ibu menjiplaknya dengan kalimat yang sama serupa di dalam buku, itu perlu dicari tahu lebih teliti itu ya.
Jangan-jangan menggunakan chat GPT, Bapak Ibu ya. Ya sekarang kan tugas-tugas mahasiswa tuh gampang pakai menggunakan chat GPT, kelar. Ya, itu gampang sekali ya, mau tugas kuliah, mau tugas akhir ya, pakai chat GPT itu semuanya digampangkan ya. Tapi jangan menggunakan itu Bapak Ibu ya, itu dipermudah Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu harus belajar secara mandiri bagaimana sih menjawab pertanyaan yang diberikan tugas-tugas tersebut. Ya, agar Bapak Ibu punya daya analisa yang baik. Ya, sebagai mahasiswa harus memiliki daya analisa yang baik. Ya. Analisa itu melihat pola-pola teori. Ya, pola-pola teori dan juga fenomena yang sedang dibahas. Pola-pola teori itu yang perlu kita lihat, lalu kita sandingkan. Yaitu kita melakukan analisa. Ya, melihat sebab akibatnya, korelasinya, perbedaannya, dan lain-lain. Kita lakukan analisa. Ya, karena kalau Bapak Ibu analisanya mendalam, artinya Bapak Ibu juga bisa memprediksikan ini jatuhnya bagaimana, dampaknya apa. Ya. Kemudian ini penilaian partisipasi penuh sudah sekitar 30% ya, akses kelas virtual, hadir ya. Hadir harus 8 kali pertemuan tuh dihitung dari Bapak Ibu hadir di web dengan menggunakan Microsoft Teams. Ya. Menggunakan Microsoft Teams. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak hadir di Microsoft Teams dari teman pertama sampai ke 8, tetapi Bapak Ibu kerjakan tugas-tugasnya di LMS, itu tidak terhitung Bapak Ibu. Ya, tidak terhitung. Bapak Ibu hanya terhitung Bapak Ibu hadir di web menggunakan Microsoft Teams. Itu yang dihitung di situ, kehadirannya. Kemudian tugas-tugas ya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu lewat dari 1 minggu. Cukup 1 minggu. Setelah itu saya tutup portalnya, tidak buka lagi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu betul tempat Bapak Ibu itu situasi jaringan seperti apa, kendalanya seperti apa. Ya, jaraknya Bapak Ibu harus tempuh dari mana ke mana itu berapa jam. Bapak Ibu sudah tahu. Ya, tapi tugas Bapak Ibu diberikan waktu 1 jam, 1 minggu saja. Sorry bukan 1 jam ya, 1 minggu saja. Udah. Ya, entah Bapak Ibu ikut selain mata kuliah saya, ya UT punya aturan sama, 1 minggu saja. Itu waktunya. Ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sakit, ya harus ada surat dokter. Ya, atau ada kondisi darurat, harus informasikan juga daruratnya kayak gimana. Ya, itu harus diinformasikan. Kalau ada kehadiran di rumah duka, dibuktikan Bapak Ibu sedang menghadiri acara di rumah duka. Apabila waktu kuliahnya bertabrakan dengan acara tersebut, baru Bapak Ibu izin. Ya. Nah, kalau penting, maksudnya seperti itu. Keluarga sendiri kan penting. Tapi kalau tetangga, itu pilihan. Ini penting atau tidak penting. Kembali lagi pada hubungan emosional. Nah, bapak atau ibu dengan tetangga. Kalau dirasa penting, ya silakan. Ini penting, Pak. Oke, silakan. Ya, itu pilihan. Ya. Kemudian nilai diskusi, nilai tugas sekitar 50%, 30% itu dinilai semua ya. Diskusi 1-8 itu akan diberikan di LMS Bapak Ibu. Tapi juga di web juga Bapak Ibu terjadi diskusi kan, itu juga dinilai. Ya, tugas-tugas 50% ya, dirata-ratakan nilai tugas 1 2 3 itu juga dinilai Bapak Ibu. Ya. Kemudian tadi berhak mendapatkan nilai partisipasi kalau Bapak Ibu hadir sekitar 30%. 8 kali toh kehadiran toh. Kalau misalkan Bapak Ibu hadir minimal 5 kali,
masih bisa dapat nilai. Kalau di bawah 5, ya mohon maaf deh, nilainya 0. Ya, apalagi 3, apalagi 2 ya. Tapi ini tolong ya, kalau kehadiran tolong jangan tipu-tipu ya. Diharapkan mahasiswa untuk jujur ya. Pak, saya tidak hadir Pak kemarin Pak. Ya, nanti itu akan terjadi konfirmasi nanti ya antara saya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tolong disampaikan dengan baik kepada saya, Pak, saya tidak hadir Pak kemarin Pak, gitu ya. Karena ini kehadiran kita ini kan di web jelas ada bukti-buktinya. Nanti kan saya minta Bapak Ibu screenshot kegiatan, Bapak Ibu screenshot, kemudian Bapak Ibu nanti saya akan buat di Google Form ya nanti. Saya usahakan buat di Google Form, nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengisikan nama, kemudian kelasnya, kemudian saat ini kita berada pada pertemuan keberapa. Kalau pada pertemuan pertama, klik pertemuan pertama, kedua klik pertemuan kedua. Yang di bagian akhirnya ya, Bapak Ibu silakan masukkan hasil screenshotnya. Nah ya, jadi Bapak Ibu bisa screenshot di awal atau di tengah atau di akhir ya, silakan di screenshot. Nanti di akhir saya selalu minta screenshot ya. Bapak Ibu silakan screenshot itu sebagai bukti. Saya mengenakan pakaian, Bapak Ibu juga harus tahu. Pertemuan pertama saya mengenakan pakaian apa, kedua mengenakan pakaian apa. Saya juga sadar saya mengenakan pakaian apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya ada pertemuan ketiga, saya lihat dulu ini pakaian saya yang mana ya. Jangan-jangan saya pakai pakaian hari kedua punya, tapi Bapak Ibu bilangnya itu hari ketiga. Tidak bisa bohong kan? Selesai udah bohong, saya tetap isi tidak hadir, kayak gitu ya. Ya tadi ya, melalui LMS. Kemudian kalau Bapak Ibu nilainya kurang dari 50 ya, saya wajib memberikan kesempatan satu kali saja ya. Itu juga lihat dari kehadiran juga Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu baru hadir satu kali, misalkan tugas pertama kan menguji pertemuan pertama dan kedua ya. Bapak Ibu hadirnya di pertemuan ketiga ya. Lalu ada tugas yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu nilainya di bawah 50. Ya, itu juga saya perlu pertimbangkan juga ya. Bukan hanya terkait dengan Bapak Ibu dapat nilai 50, tapi dilihat dari kehadiran juga. Begitu ya. Nah, terkait jadwal itu dari UT sudah berikan Bapak Ibu. Tolong ingatkan kepada teman-teman yang belum tahu jadwalnya. Jangan sampai ada mahasiswa hari pertama tidak hadir dengan alasan, Pak, saya tidak tahu jadwalnya Pak. Wah, itu pernah terjadi itu. Saya juga jadinya bingung. Ya, saya juga jadinya bingung. Bukannya mahasiswa UT sudah tahu betul ya. Dari pusat sudah informasikan jadwal-jadwalnya ya. Nah, ini saya juga kurang tahu apakah belum tersampaikan atau bagaimana ke mahasiswa secara langsung ya. Tapi tugas mahasiswa adalah mencari tahu, sadar ya, inisiatif ya. Maksudnya adalah inisiatif tadi. Perkuliahan di UT sudah dimulai tanggal sekian. Saya harus cari tahu nih di Pokjar. Mata kuliah ini, tutor ini ya, pengajarnya itu jadwalnya kapan ya Pak ya? Jam berapa ya Pak ya? Ditetapkan jam berapa ya Pak? Itu inisiatif loh. Tapi kalau cuma menunggu saja di rumah ya, itu bukan inisiatif. Ya, dengan alasan Pak jaringan Pak bermasalah Pak. Pak, lokasi saya Pak jauh Pak. Kalau Anda punya inisiatif, Bapak Ibu punya inisiatif, datang ke Pokjar, tanyakan jadwalnya ya. Itu yang pernah saya temukan mahasiswa yang kurang inisiatif. Nah, kemudian peta kompetensi untuk mata kuliah metode pengembangan perilaku dan kemampuan dasar. Kita kan mengembangkan perilaku ya. Perilaku itu kan kompleks ya, jelas kompleks. Untuk kita bisa mengetahui perilaku yang overt sama covert, perilaku yang lazim dianggap lazim secara norma, dan perilaku yang tidak lazim yang dianggap oleh norma. Kita menilai perilaku anak ya. Perilaku apa saja yang kita nilai? Moral dan nilai agamanya, kemudian sosial emosinya ya, kemudian bahasa, matematika,
sains dan teknologi, studi sosial, seni, kemudian musik dan gerak. Itu yang akan kita lihat perilaku-perilaku anak itu tadi, agar aspek-aspek mereka, ya, aspek-aspek mereka itu bisa sesuai dengan harapan dari teori, ya, harapan dari teori. Kalau harapan sesuai teori, berarti kita rasanya tenang tuh sebagai seorang guru, bisa dipertanggungjawabkan. Anak ini secara moral dan nilai agamanya baik, ngomong sama orang tua kan enak. Tapi kalau anak yang kurang ajar, ya, suruh doa tidak mau, melawan dengan guru, ya, ini bikin pusing ini. Gimana mau sampaikan ke orang tua ini, ya? Ya, itu yang nanti kita akan bahas, ya. Ini urgent Pak untuk kita discuss Pak. Oke, silakan. Gitu, ya. Tapi ingat juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berdiskusi, ada isu yang Bapak Ibu mau angkat, tolong jangan sebutkan labelnya, mereknya tuh jangan disebutkan. Nanti itu bisa fatal Bapak Ibu, ya. Bisa fatal. Jangan disebutkan namanya, ya, kemudian sekolahnya, ya, kepala sekolahnya siapa, temannya siapa, itu jangan disebutkan. Merek-merek itu, label-label itu jangan disebutkan. Ditutup saja. Bilang Pak, ini ada kasus Pak di sini, kasusnya seperti ini Pak gambarnya. Udah itu aja. Kita tidak perlu kepo lagi. Itu di mana? Sekolah mana ya? Itu di mana ya? Gini segala macam ya. Oh, itu bisa bahaya Bapak Ibu, ya. Bisa menjadi bulan-bulanan nanti sama teman-teman yang lain, ya. Kita di sini belajar Bapak Ibu. Kalau ada kasus-kasus nyata diberikan, dia yang Bapak Ibu ingin berikan, ya. Bukan berarti sebagai kayak melihat kelemahan di sana. Oh, PAUD di sana kelemahan di sini ya. PAUD di sana kelemahan seperti ini ya. PAUD di sana kelemahan seperti ini ya. Oh, berarti saya harus tingkatkan ini ya. Jadinya kayak persaingan bisnis gitu. Tidak Bapak Ibu, ya. Maksud saya adalah kita belajar sama-sama kasus yang ada, gitu ya. Bukan persaingan bisnis. Itu nanti bahaya nanti kalau sampai arah situ. Ya, ya. Tapi mungkin saja itu yang menjadi kecemasan saja, kecemasan di benak, ya, Sehingga kalau saya informasikan kelemahan di tempat saya, oh berarti di sana tahu dong. Wah, bahaya ini, ya. Bisa-bisa mereka lakukan cara yang lain untuk ambil anak-anak dari saya ini. Wah, itu soal bisnis itu, ya. Saya rasa itu jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi karena kita di sini adalah diskusi ilmiah untuk menemukan solusi dari masalah yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan Bapak Ibu, baik di tempat kerja atau di lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian, ya. Itu penting. Kemudian kalau kasus pribadi, tolong jangan sampai mempertahankan ini, ya, mempertahankan argumentasi, ya. Bapak Ibu juga harus belajar nerima. Ini pendapat dari teman-teman, ya, terima, ya, jangan sampai mempertahankan argumentasi. Itu pernah terjadi tuh, mempertahankan argumentasi karena kasusnya dia pribadi, kemudian mempertahankan argumentasi padahal teman lain sudah menyampaikan ini pendapat saya Bu. Tolong Ibu jangan berkecil hati, ini pendapat itu harus diterima, baik atau buruk diterima pendapatnya, ya. Tapi jangan argumentasi lagi, ya. Tujuan kita di sini itu sama-sama saling membantu dengan memberikan pendapat, kemudian kita diskusi. Tujuannya adalah di situ. Tolong jangan berargumentasi, mempertahankan kebenaran, mempertahankan status quo, itu kita kesampingkan dulu. Saya hanya minta itu saja, Bapak Ibu. Karena kita sama-sama sebagai seorang pendidik, ya. Kalau kita mau diskusi secara ilmiah, profesional, maka itu dikesampingkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Karena kita adalah sebagai seorang guru, bukan sebagai pembisnis, ya. Itu yang perlu saya tekankan. Mohon dipahami Bapak Ibu. Oke. Kemudian terkait jadwal, Bapak Ibu ini kan di kelas 4401, itu kode mata kuliah metodenya. Kemudian untuk kode kelasnya adalah 790005.
ya. Itu kenanya di hari Sabtu ya, dimulai tanggal 15 April. Berarti hari Sabtu ini ya Bapak Ibu ya. Sabtu ini, oke. Sabtu ini sudah mulai. Oke. Sudah mulai. Kemudian nanti berakhir di tanggal 10 Juni ya. Iya, 10 Juni. Kalau tidak salah 10 Juni ya. 10 Juni. Kalau yang 79006 itu 16 Juni. Kemudian di 79004 itu 18 Juni. Ya, nanti saya coba lihat lagi ya, apa ada yang salah atau gimana nanti ya. Ini jadwalnya diselesaikan di tanggal 10 Juni. Ya mungkin dipertimbangkan hari libur atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan itu nanti saya bisa lihat lagi benar atau tidak ya. Tapi coba saya cek kembali ya. Terkait dengan apa kelasnya nanti saja baru saya cek kembali. Oke, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sementara belum. Oh, sementara belum ya. Oke, gracias. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah jelas ya dengan penyampaian materi dari saya. Salam kenal semuanya ya, yang baru bergabung ya, salam kenal ya. Semoga saja dari pertemuan di hari Sabtu ini dan seterusnya 8 kali pertemuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, betul itu. 8 kali pertemuan ya, 10 Juni selesai ya. Tidak apa-apa ya, lebih cepat lebih baik. Tapi kita mulainya cuma kita perkuliahannya cuma 2 jam saja Bapak Ibu. 2 jam dimanfaatkan dengan baik. Ya, dimanfaatkan dengan baik. Nah, sehingga Bapak Ibu puas gitu ya. Ada yang merasa puas, Pak, pertanyaan saya sudah saya sampaikan, Pak, saya puas dengan jawabannya. Ya. Jadi saya sangat senang ya apabila Bapak Ibu benar-benar aktif berpartisipasi. Saya sangat senang sekali. Kita saling berbagi. Semakin Bapak Ibu punya banyak pertanyaan, saya semakin memberikan ilmu saya kepada Bapak Ibu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, itu hak Bapak Ibu. Ya, tapi pertanyaan yang positif ya, bukan pertanyaan yang menjatuhkan. Ya, diabaikan, pertanyaan menjatuhkan itu diabaikan. Fokusnya pada pertanyaan yang membangun. Ya, sehingga lebih bagus ya. Kalau pertanyaannya menjatuhkan ya, ini juga dipertimbangkan perlu saya jawab atau tidak ya. Oke. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Oke, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, saya minta teman-teman untuk men-screenshot kegiatan pada sore hari ini. Silakan. Sudah, Bapak. Oke, sudah di screenshot. Nanti hasil screenshotnya mohon kirimkan di grup ya. Nanti saya share-nya ke PCW-nya kita ya, agar PCW-nya kita mengetahui bahwa kelas kita sudah selesai melaksanakan prosesi. Saya sudah sampaikan kepada beliau, nanti tinggal dibuktikan saja. Oke, sebelum kita berakhir, saya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu yang berada di luar ruangan untuk pulang dengan hati-hati ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Tadi teman kita tadi dengan anaknya, Ibu pulang hati-hati Bu ya, bawa dengan anak gitu ya. Saya tidak mau terjadi kenapa-kenapa Bu ya. Harap pulang dengan hati-hati. Teman-teman lain juga ya, karena sekarang sudah kondisi jam 5 sore.
pulang dengan hati-hati ya. Kalau di perkuliahan saya kan mulai jam 2 sampai jam 4 sore. Saya tidak tahu ya apakah setelah dari perkuliahan saya ada perkuliahan lain, itu Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan kalau yang di luar ruangan rumah ya, yang lanjut jam 4 sore atau lanjut jam 5 sore, itu harus pertimbangkan juga ya dengan perkuliahan to web ya. Itu juga bisa disampaikan kepada tutornya ya, bahwa saat ini Bapak Ibu to webnya berada di pegunungan seperti itu, atau di lokasi yang memang di luar dari jauh dari perumahan. Itu harus disampaikan juga agar tutornya juga bisa bisa memberikan saran, ini bagaimana sarannya ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan. Tapi kalau misalkan memang saran tutornya adalah Bapak Ibu mencari tempat yang baik, yang aman, ya silakan Bapak Ibu mencari lokasi itu. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya dan selamat sore untuk kita semua. Pak Suwandi, sampai ketemu nanti Pak. Sore. Oke. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ya.